Halo guys, kembali lagi di Diah Tomblok Channel. Masih bersama saya Diah dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Salam lestari. Salam lestari. Mas, cerita-cerita lagi yuk soal hantu. Pasti punya pengalaman hantu yang banyak toh. Gimana kalau tak ajarin caranya manggil hantu? Piye? Mau, tapi aku takut. Aku takut. Jadi dulu itu zaman aku masih kecil itu kan ada beberapa hantu klasik ya, kayak Gelundung Pringis, terus Wedon, Banaspati, Wilwo, Gendruwo, Wewe, Banyak banget. Kuntilanak, Gundreng, banyak banget. Jadi masing-masing itu punya punya pengapesan, punya penangkalnya sendiri-sendiri. Dan setiap anak waktu itu tahu itu bagian dari permainan. Kamu kalau jelangkung tahu toh? Tahu, pernah mainan juga aku. Mainan jelangkung. Lah kalau Nini Towo, tahu aku Didik ini tahu. Yang pinter nari itu. Tahu. jadi ada permainan memanggil jin, orang bilang memanggil arwah ya. Belakangan saya tahu bahwa itu sebenarnya jin yang lebih mengerikan daripada jelangkung. Iya. Kalau jelangkung itu kan kecil, itu kan disanggah pakai begini aja bisa tuh. Nah begini terus dia nulis kan. Nah kalau Nini Towo itu karena ukurannya sama, kira-kira hampir sama dengan anak-anak, itu besar. Itu dibuat dari Dunak tahu nggak? Dunak Yang tahu, tempat yang dari bambu itu, terus nanti di atasnya dikasih siwur, terus dikasih tangan. Nah itu yang memegangi itu capek itu. 2 sampai 3 orang, tapi bisa kejar-kejaran dia. Jadi dulu ada permainan kejar-kejaran sama dia gitu, sama Nini Towo. Iya. Nah itu salah satu cara memanggil
jin. Jadi antara kita sama mereka itu kan punya beberapa dinding. Nah, begitu kita mulai main jelangkung atau main terutama main ini towo, ini satu dinding ini sudah kita hilangkan. Jadi peluang untuk ketemu jadi besar, biasanya lewat mimpi. Jadi habis main itu nanti ada yang mimpi misalnya. Nah, dulu jelangkung sama nini towo itu lebih sering dipakai para penjudi untuk beli nomor itu. Nah, itu terus kalau kita ya iseng-iseng tanya yang enggak penting kayak jodohnya siapa. Itu kayak aku tuh zaman sekolah tuh gitu, tapi pakai itu loh Mas, pensil itu loh. Itu pakai pensil, iya, terus diginiin, terus jelangkung datang tak dijemput, pulang tak diantar, terus nanti masuk nanti tangannya gini-gini sendiri, terus namamu siapa ini kayak gitu. Ya, aku itu jin itu. Ya sama ini towo juga gitu. Nah, tadi kan aku bilang cara memanggil hantu itu salah satunya mainan jelangkung atau nini towo. Terus ada lagi mandi malam-malam. Kenapa? Karena kamar mandi itu salah satu tempat yang menjadi favorit para jin itu, terutama kalau kamar mandinya kurang terawat, kurang bersih. Gitu. Gitu, iya. Oh pantas lah, itu adik kemarin bilang katanya di kamar mandinya Yayi itu ada genderuwonya. Iya. Gitu. Jadi kalau anak-anak kan PK ya, kalau sebelum 5 tahun tuh mereka biasanya bisa gampang melihat. Nah, pernah begini enggak? Kalau aku waktu kecil sering sih. Jadi kita di luar kamar mandi, kamar mandinya tertutup, terus dengar suara orang mandi, enggak selesai. Ternyata setelah enggak sabar kita buka, kamar mandinya kosong. Aku enggak pernah, tapi pernah mandi itu terus kayak ada suara berat manggil aku Bu, kayak gitu. Nah, jadi salah satu cara yang lain lagi untuk bertemu dengan mereka itu mandi malam-malam, jangan menyalakan lampu. Oh gitu. Kalau terpaksa pakai lampu, pakai lilin kecil aja dan jangan di dekat, agak jauh gitu, jadi remang-remang gitu. Terus ininya guyurnya air jangan biur tapi pelan. Enggak mau. Gitu. Terus ada lagi ngilu tahu? Enggak tahu. Bercermin. Bercermin tahu. Nah, tak kirain nama malam-malam matikan lampu sama seperti itu. Apalagi kalau sudah mandi tadi ya, mandi ternyata nggak ketemu, dilanjutkan aja, lampunya matikan, hidupkan lilin, kamu sisir rambut pelan-pelan, kaca pelan. Takut. Itu juga bisa. Terus ini kamu melihat di antara dua kaki ke, gini kayak nunduk ke bawah gitu. Jadi lihat ke belakang tapi cuma kepala terbalik. Tapi tidak semua tempat kamu begitu kan, nanti kamu dikira sinting lagi. Di tempat yang menurut kamu ini kok mencurigakan, ini kok hawanya seperti apa, coba sekali-sekali malam-malam dilihat seperti itu. Itu nanti kalau beruntung kamu akan bisa melihat. beruntung itu dapat hadiah, bukan beruntung ketemu kayak gitu. Ada lagi ini tingkat keberhasilannya lebih tinggi ini, tapi harus ini nyalinya harus kuat. Jadi malam Jumat Kliwon tidur di depan pintu rumah toh. Nah, beralaskan daun pisang raja, terus bantalnya sapu gerang. Sapu gerang itu kayak apa? Sapu gerang itu sapu lidi yang sudah lama. Oh, yang udah potol-potol kayak gitu, udah nggak utuh kayak gitu. Udah tiduran di situ,
nanti kan kalau beruntung bisa ketemu. Pernah nggak Mas? Itu yang jenengan sebutkan tadi semua itu pernah dilakukan nggak? Sama aku. Lawang tidak begitu aja sering ketemu. Ya maksudnya kan oke ketemu, maksudnya itu kan dari orang tua kan kayak gitu toh. Kalau mau ketemu begini. Nah itu pernah nggak dipraktekkan itu? Pernah yang mandi. Yang mandi ketemu tenan. Ketemu beneran. Dia ngintip di pintu. Oh iya. Apa itu? Ya biasa toh Mbak Kunti itu toh, yang paling sering datang kan dulu Mbak Kunti itu. Jadi dia ngintip ini loh. Ini. Gitu. Kalau yang lain nggak pernah dilakukan atau dilakukan tapi nggak keluar? Nggak begitu sudah keluar, kayak gelundung pringis itu kan sering sekali keluar waktu kecil loh, waktu zaman tahun dulu ya 70-an loh, tapi tahun 90-an kesini itu sudah kayak punah deh hantu-hantu itu. Jadi sekarang pada pergi kemana nggak tahu. Nah kecuali kita tahu cara memanggil. Oh ya masih ada lagi ini kan sering jadi guyonan. Oh iya alis toh. Alis itu dikerok. Tapi Bukan kalau aku kan tidak dikerok, ini kan asli. Ini kan asli toh. Iya. Memang asli nggak tumbuh gitu loh. Nah konon kalau alis itu dikerok, yang punya alis itu dikerok, terus syukur-syukur kepalanya ini juga dipelontosin, dipotong gundul, jadi lebih gampang lihat tuyul. Karena tuyulnya ngira itu temennya gitu. Iya memang begitu, dikira itu temennya. Terus kalau mau lihat tuyul tentu saja tidak asal nggak ada peristiwa uang hilang terus kita bikin seperti itu ya percuma. Tapi kalau sudah ada kecurigaan, misalnya ini tetangga sering uangnya hilang tanpa sebab gitu, cobalah baskom, pasu air, kamu kasih air, terus ini apa, ketam yuyu. Oh iya tahu. Itu diikat sama benang. Nah, nanti dimasukin di itu, di baskomnya yang ada airnya itu. Terus ini diikat supaya ini nggak pergi kemana-mana. Kayak buat mainan gitu. Jadi udah taruh di situ aja. Nanti kalau memang ada tuyulnya, kan tuyul itu suka mainan ketam. Jadi nanti dia lupa nyuri gitu. Malah dia mainan sampai karena lupa dia kelihatan gitu. Oh gitu. Itu juga cara untuk melihat. Gitu. Banyak kok. Banyak cara untuk melihat. Nah, yang dulu pernah aku praktekkan itu mandi itu. Mandi guyurnya pelan-pelan, perinding gitu. Tak pikir ini karena aku takut, itu aku noleh ke belakang, nggak ada. Tapi kok perindingnya kok selalu ke situ gitu. Nah entah ke berapa belas gitu, aku lihat memang bener ada yang ini terus langsung hilang. Nah itu kan juga bisa aja karena ketakutan yang bertumpuk terus terjadi visualisasi ya bisa kan gitu, atau beneran juga bisa. Tapi emang gitu sih Mas, maksudnya kan jenengan kayak perinding pasti kan nolehnya ke situ, kayak memang ada di situ. Nah pernah dulu pas kita ke mana sih, Karanganyar dulu itu loh, yang Grojogan Sewu apa itu? Oh Grojogan Sewu. Nah itu kan pas nginep di hotel itu kan gitu juga, jadi kayak ada yang nolehin aku gitu loh, kayak nolehin ke jendela itu. Lah aku pas noleh ke situ tuh ada cewek gitu, dia kayak ngeliatin aku sambil jalan gitu lewati jendela itu. Nah itu ya mak merinding gitu ya, mikirnya kan itu orang apa hantuan gitu tuh, nggak bisa tidur Mas aku malamnya. Terus besoknya kan aku penasaran toh, tak lihat ternyata nggak ada jalan di situ. Ya, jadi kayak udah buntu, nggak, jadi akses orang berjalan di situ tuh nggak ada gitu loh. Ya kayak gitu, kayak ditolehin gitu loh, kayak disuruh noleh ke sana kayak jenengan itu tadi toh. Terus selain kita tahu cara mengantisipasi, cara memanggil, kita juga
kita juga dikasih tahu cara antisipasi hantu-hantu itu. Jadi misalnya WW itu paling nggak suka suara bising. Jadi kalau ada orang digondol WW itu kita pukulin alat-alat dikembaliin itu, ya. itu dikembaliin sambil dipanggil-panggil itu. Terus tuyul itu itu tadi ketam, kelemahannya di situ. Jadi ngatasi tuyul itu caranya ya ditangkap dengan cara dipancing dengan ketam itu. Kemudian wedon. Wedon itu apa ya Mas? Wedon itu hantu yang tinggi gitu. Bisa tinggi. Perasaanku itu tingginya bisa sampai selangit. Oh iya. Itu caranya mengusir gampang. Tinggal ngomong isih dhuwur dek wingi gitu. Oh gitu. Masih tinggi yang kemarin gitu. Nanti dia akan lebih tinggi lagi. Ngomong gitu lagi. Masih tinggi yang kemarin gitu. Berarti jenengan pernah ketemu? Pernah. Ya gitu dipraktekin gitu. Nggak takut? Lihat nggak takut? Ya enggak lah. Itu kan nggak mengerikan, itu kan cuma tinggi gitu. Iya, menurut jenengan nggak mengerikan. Yang pertama kali lihat itu aku takut sampai aku lari itu nggak bisa maju. Nggak bisa maju larinya di tempat. Berarti gini-gini. Tapi kalau sudah 2-3 kali ya sudah, masa mau dijadikan langganan takut terus ya enggak lah. Itu kendelep oleh enggak gitu. Teman-temanku semua perasaan juga begitulah, kalau ada yang takut gitu malah diledekin. Oh iya. Malah diledekin ya. Tapi kan serem Mas lihat kayak gitu. Nah gimana wong kita kalau main-main aja mainnya sama Nini Towo sama Jelangkung ya nggak takut. Tapi mukanya gimana itu? Mukanya apa? Ya itu tadi yang wedon. Yang tinggi. Nggak kelihatan, jadi dia kayak bayangan hitam gitu. Oh. Itu caranya gitu. Terus kalau gendruwo ini harus hati-hati. Gendruwo itu ada yang tingkatnya tinggi. Temenku rumahnya babat itu Lamongan. Ada yang sampai perot itu. Kenapa? Jadi suatu ketika aku main ke rumahnya waktu kuliah itu, kita main kartu. Rumahnya itu memang angker, jadi banyak hantunya di situ. Nah, main di ruang belakang. Malam-malam itu jam 2 jam berapa itu tercium bau ketela bakar. Nah, temanku ini sebut aja namanya A. Dia teriak dengan gayanya. Waktu itu kan karena panas itu dia copot baju itu. Bajunya kaosnya disampir ke itu loh. Nah, terus dia teriak, "Hah, kalau berani jangan cuma bau toh." Oh, jadi waktu main itu kecium bau gitu, bau ketela. Bau ketela bakar. Terus dia berdiri toh. Si A ini berdiri terus nantang. Kalau memang berani jangan cuma bau toh. Sini aku dikasih. Tiba-tiba itu ada ketela bakar panas itu. Itu kena ke mukanya. Dilempar gitu. Iya. Buak, ketelanya jatuh di depan di meja itu. Itu masih mengepulkan asap. Berarti itu baru dimasak itu, Mas. Nah, setelah itu kan dia terus jatuh. Wah, kita panik semua. Dan mulutnya itu jadi gondrong. Jadi mencang ini. Nah, habis itu kan dia panas. Sampai seminggu apa 2 minggu. Sampai lama gitu, terus dipanggilkan kiai. Nah, yang terakhir itu bisa disembuhkan itu. Untung bisa disembuhin. Jadi kenapa sulit katanya kiai itu karena posisi dia salah, posisinya nantang gitu. Nah, padahal waktu kecil aku selalu dikasih tahu sama orang tua, terus tetangga-tetangga yang lebih tua, yang lebih berpengalaman. Gendruwo itu kan suka ganggu kita kalau mau jalan, kan dulu jalan itu nggak ada listrik. Jalan kampung itu gelap, paling ada lampu-lampu minyak tanah itu. Nah,
sukanya salah satu kesukaannya genderuwo itu pohon itu dia bikin gini rebah gitu. Oh, berarti dari berdiri itu jadi iya, kayak gitu. terutama bambu. Jadi ini kayak ujungnya itu ditarik itu melengkung gitu. Nah, kita nggak bisa lewat. Oh gitu. Nah itu caranya adalah salah satu daun yang dipucuk itu kita ambil aja. Udah. Nanti kalau itu diambil si genderuwo itu akan minta maaf. Oh gitu. Gitu, minta maaf. Berarti ampun. Terus jadi kelihatan. Dia muncul gitu, iya, akan menampakkan diri. Maaf. Oh gitu. Gitu. Tapi pernah Mas kayak gitu? Aku nggak pernah, tapi temen ada yang pernah. Terus jeleknya tuh dia minta nomor sih. Ya sudah, tak maafkan tapi kasih nomor. Ya. Dan memang tembus. Iya, memang tembus. Tapi kan kayak gitu kan. Iya, enggak usah dicontohkan. Nah, itu kalau genderuwo. Kalau kemamang sama banaspati itu takutnya sama air. Karena dia api. Nah, takutnya sama air. Ya itu kemarin pas kita bikin yang banaspati sama kemamang itu videonya ada yang komen katanya itu ini kalau muncul di dekat saluran air gampang tinggal guyur aja gitu. Terutama kemamang itu. Kalau banaspati ada juga yang ini sih teman-teman itu ada yang modelnya terus tiarap gitu loh. Nah, aku kan bingung kok apa hubungannya api sama tiarap itu. Nah, katanya orang pinter itu banaspati itu selain unsur api dia punya unsur tanah. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau dia menyatu sama tanah dia sulit mencelakai. Gitu. Tapi kalau orangnya ini manjat pohon malah kena gitu. Katanya ini apa yang komen juga banaspati itu sekarang kalah sama PLN. Ya iyalah, hantu-hantu semua kalah sama listrik itu. Kalah sama PLN. Terus kalau gelundung pringis itu kalau aku tak ancam tak kencingin. Kamu macam-macam tak kencingin itu dia pergi pasti gelundung gitu. Lah itu kenapa Mas? Ya mana ada orang suka dikencingin kan nggak ada tuh. Itu kan nggak orang hantu. Ya hantu sama aja. Mereka kan maunya kan menyan, kembang, kencing mana mau? Nggak mau lah. Nah, variasi baru. Yang tidak ada penangkalnya itu ada beberapa ya. Salah satunya gundreng itu. Jadi kalau gundreng itu apa? Gundreng itu katanya nenekku, karena aku ketemunya gundreng kan bukan di kampung ini, ketemunya itu malah di Pamotan. Lain kali tak ceritain. Pamotan itu salah satu desa di Lasem sana. Jadi di sana ada sungai. Gundreng itu siluman air. Oh gitu. Jadi kalau kelihatan yang asli biasanya dia kayak perempuan tapi tubuhnya bersisik. Kayak di film-film ya, kayak siluman ular gitu dia. Kurang tahu aku. Bersisik gitu. Aku belum pernah lihat tapi kata nenek bentuk aslinya seperti itu gitu. Tapi yang aku lihat itu kayak ikan tapi kepala sama durinya tok. Tapi terus besarnya seberapa? Sepaha. Gede juga ya? Gede. Itu gundreng. Nah, gundreng itu nggak ada ininya, jadi nggak ada penangkalnya. Nggak ada penangkalnya. Aku pernah tanya sama nenek, ketemu gundreng harus gimana? Satu-satunya jalan harus pulang secepatnya. Gitu. Kalau kayak sawan itu kan telinga bengle, gundreng nggak ada. Nah, ya, celakanya kan ya, iya. Karena nggak ada. Nah, gundreng ini kan kadang-kadang kan menjadi ikan. Nah, kalau dimakan kan paling enggak orangnya sakit, kalau sial mati. Iya ya, bisa gitu, mencelakai. Itu mencelakai gundreng itu. Tapi jenengan pernah ketemu toh itu? Gundreng pernah. Ya, kapan-kapan diceritain ya, Mas. Jadi berarti yang nggak ada penangkalnya cuma gundreng itu. Iya, zaman dulu salah satunya itu. Gundreng itu kita nggak tahu cara penangkalnya. Banyak juga ya hantu-hantu ya.
Cuman, itu zamanku udah ini loh Mas, nggak ada kayak gitu. Jadi kadang-kadang aku kayak merasa kehilangan teman bermain kan. Teman bermain. Ya iyalah. Aduh. Dulu itu biasa sekali kita apa? Lihat-lihat kayak gitu. Lihat-lihat kayak gitu, terus kita mainan apa? Nini towo. Terus pernah juga temanku itu main bola itu toh sudah hampir maghrib. Dia yang ditendang ternyata meringis. Bukan. Jadi ini dia nangkap bola luput, ini bolanya jatuh, di situ dia lihat ada 2 bola. Nah, dia ambil satu. Nah, ternyata yang diambil itu begitu diangkat jadi kepala gitu loh. Wah, langsung meringis nah gitu tuh, permainan jadi bubar gitu. Nah, dulu itu seperti itu, biasa gitu. Kabur. Itu tidak bikin kapok gitu. Dulu mainannya kayak gitu ya? Iya, mainannya bukan kita mainan gelundung peringis, bukan, tapi gelundung peringis ikut mainan bola kan gitu. Iya, kalau sekarang kan anak-anak sekarang kan nggak ada yang tahu kayak gitu, udah HP semua toh. Iya. Ya itu tadi guys, ternyata banyak juga hantu masa lalu yang sekarang nggak tahu pada ngungsi kemana. Terus cara memanggil ya Mas, cara memanggil sama cara menangkalnya bagaimana. Nah, kalau teman-teman mau mempraktekkan cara memanggilnya, nah tadi sudah disampaikan sama Saleh kalau mau dicoba, kalau saya tidak mau. Itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Tunggu video-video kita berikutnya. Terima kasih. Salam lestari.